Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Nasem yang saya hormati. Pertama-tama marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini telah memberi kita rahmat kenikmatan yang sangat pertama, yaitu kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah SDN 4 Nasem. Untuk selanjutnya, perkenalkanlah nama saya Imam Samsi, JGP Angkatan 10, yang pada hari ini akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun susunan acara atau agenda acara pada hari ini, yaitu yang pertama nanti pembukaan, yang kedua paparan dari budaya positif, yang ketiga nanti umpan balik, yang keempat refleksi, dan terakhir untuk itu sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita buka atau kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga nantinya kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir acara nanti. Dan yang paling penting, semoga hasilnya dapat diimplementasikan kepada peserta didik kita. Alhamdulillah, al-Fatihah. Terima kasih atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu tentang paparan budaya positif. Ya, lanjut Pak Bapak. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tentang budaya positif, ini ada sedikit ya, biar gak tegang, santai saja ya. Ya, ini ada clue, ya. Clue-nya ikuti kata saya. Contoh, nanti saya bilang bula-bula, tolong Bapak Ibu menirukan kata saya. Oke, mulai ya. Bula-bula, balon-balon-balon, bumi. Iya, terima kasih. Ini perlu diingat, clue-nya ikuti kata saya. Untuk selanjutnya, ada berapa bulan? Ada berapa balon? Ada berapa bumi? Alhamdulillah, ternyata sudah tertebak ya. Karena ikuti kata saya, bukan pertanyaan, tapi kata-katanya diikuti. Yuk, lanjut. Terima kasih, ini sudah konsentrasi. Untuk selanjutnya tentang budaya positif. Ini apa itu budaya positif? Ya, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid, atau juga kebiasaan yang sudah disepakati bersama dijalankan dalam waktu lama. Nah, untuk budaya positif ini bertujuan yaitu agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter profil Pancasila. Lanjut. Untuk posisi kontrol seorang guru, kita kan adalah di seorang pendidik, terutama di SDN 4 Nasem ini.
itu posisi konteks seorang guru adalah aktor sentral dalam proses pendidikan. Guru menjadi sosok yang harus bisa ditiru dan ditiru, yang mampu menyampaikan nilai-nilai atau keyakinan positif, membersihkan nilai-nilai negatif, serta menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai keyakinan positif, sehingga menjadi pribadi yang saling menghormati, disiplin, dan bertanggung jawab. Artinya guru adalah tokoh yang memberi contoh pada anak-anak untuk berbudaya positif. Contohnya seperti ya, di sini menjadi pribadi yang saling menghormati, disiplin, dan bertanggung jawab. Yuk lanjut. Dalam upaya menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Kita harus menuju disiplin di sekolah ini, yaitu tentang apa? Apa yang sesungguhnya arti dari disiplin itu harus tahu. Disiplin adalah bagaimana. Terus apakah telah efektif tentang disiplin sekolah ini? Itu ada lagi, apakah perlu ditinjau kembali? Kalau mungkin ada kekurangan, perlu ditinjau kembali. Dan terakhir, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi disiplin positif itu ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Ayo lanjut. Pengertian disiplin positif. Nah, ini kita harus tahu disiplin positif itu kayak apa. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, ini kita cermati, tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, seperti hadiah ini maksudnya bagus, tapi ternyata untuk disiplin positif itu tidak dibolehkan, misalnya tanpa hukuman dan hadiah. Nanti untuk pengertian lainnya kita lanjutkan nanti. Yuk lanjut. Ya, ini langkah-langkah dalam penerapan disiplin positif. 1. Membangun kegiatan belajar tepat tumbuh kembang anak. 2. Memahami karakteristik dan kebutuhan anak. 3. Menyelenggarakan gotong royong antara guru dan orang tua. 4. Meningkatkan intensitas komunikasi. Yang kelima, membangun hubungan yang lentur. Itu adalah contoh langkah-langkah dalam penerapan disiplin positif. Lanjut. Nah, ini suatu contoh dokumentasi. Kita memberi contoh tentang disiplin positif itu, yaitu disiplin dengan kalau masuk bersalaman-salaman dengan bapak guru, ya seperti ini. Ini disiplin belajar, harus kompak, tidak boleh bicara sendiri. Terus yang ini disiplin kebersihan, bersama-sama bapak ibu untuk membersihkan sekitar lingkungan sekolah SDN Makassar. Ya lanjut. Nah, sekarang teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow itu apa? Ya kita jelaskan. Maslow menjelaskan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Motivasi sendiri mempunyai arti dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar
sadar atau tidak sadar, ya itu adalah arti dari motivasi. Itu dorongan yang muncul dari dalam kita sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Ya lanjut Mas. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 alasan: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia itu menurut saya itu ada 3 ini. Yuk lanjut. Konsekuensi penegakan disiplin positif. Dan sudah di depan dijelaskan bahwa hukuman itu kalau bisa jangan dilakukanlah. Untuk penghargaan juga itu nanti dapat ketergantungan. Yuk lanjut. Teori restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga mempunyai arti proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memerlukan orang lain. Itu adalah pengertian dari restitusi. Lanjut Mas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, membuat keyakinan melibatkan semua laba kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi sebelum kita mengadakan pembelajaran biasanya ada kesepakatan kita untuk nanti proses pembelajaran itu. Nanti hasilnya akan menjadi keyakinan ke kelas. Lanjut. Tahapan penyusunan keyakinan kelas ini ada 5 tahapan. 1. Meminta siswa untuk menulis keyakinannya. 2. Membahas keyakinan yang telah ditulis. 3. Memilah keyakinan kelas. 4. Mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. 5. Menyepakati keyakinan kelas. Ini ada 5 tahapan untuk menyusun keyakinan kelas. Ya, lanjut Mas. Keyakinan kelas khususnya saya sendiri kelas 4. Kemarin sudah saya praktekkan ada 6, yaitu sebangsa kayak tata tertib. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu dan perasaan bahagia. Anak-anak datang harus bahagia, jangan merasa takut. Titik 2, mengerjakan tugas piket. Kalau sudah datang di sekolah harus melaksanakan piket bagi yang piket. 3, bersikap jujur. Ini untuk menata karakter. Itu harus mulai dini, harus dibiasakan untuk bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, ini baik sekali karena akhir-akhir ini banyak anak yang tidak sopan terutama pada orang tua. Mulai di SD ini kita didik, kita beri bekal untuk sopan dan menghormati guru bahkan orang tua. Dan yang keempat, 5, bersikap tenang saat jam pelajaran. Kalau jam pelajaran dimulai, harus anak-anak posisi tenang. Yang terakhir, saling bertolong menolong dan rukun. Jangan sampai ada anak yang diejek atau dibully, ya itu
Harus kita tekankan, harus kita tegur, beri pengarahan bahwa pembulian itu tidak baik. Lanjut Mas. Kebutuhan dasar manusia. Manusia ini punya dasar 5 kebutuhan. 1, bertahan hidup. 2, kasih sayang. 3, penguasaan. 4, kesenangan. Dan 5, kebebasan. Ini saling berkaitan. Ya, baju 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru harus menjalani 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Guru biasanya jadi penghukum, ya, itu nanti ini sangat berkaitan. Dan terakhir guru harus sebagai manajer, ya, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Biasanya dari proses ini nanti hasilnya ke manajer. Jadi guru harus memberi solusi bagi anak-anak yang melanggar kedisiplinan di sekolah. Ya, lanjut Mas. Ya, segitiga restitusi. Ya, ini ada 3. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan 3, menanyakan keyakinan. Jadi ini selalu berkaitan. Makanya di perubahan ini kan langsung berkaitan 3 ini. Lanjut. Nah, ini contoh dokumentasi. Ada anak ini yang mengejek si namanya Ajeng, dia mengejek si Fania. Nah, ini saya panggil dan saya beri pengarahan. Ini juga ada anak laki-laki namanya Bagus dan Afif suka bertengkar di kelas, dan saya panggil, saya beri pengarahan. Lanjut Mas. Yes. Ya, ini contoh dokumentasi. Waktu memberi pengarahan bisa berkelompok, pendampingan di tempat mejanya murid, tidak apa-apa. Ini memberi pengarahan lewat tulis, sepertinya kesepakatan kelas yang saya nanti tulis, dan terakhir ini pendampingan waktu belajar rektor. Lanjut. Ya, itu. Ya, ini contoh waktu memberi solusi kepada anak-anak yang suka mengejek. Dan yang diejek itu sering terlambat.
saya hormati, itu adalah contoh video tentang tadi penerapan restitusi, dan yang kedua tentang keyakinan kelas. Dan itulah presentasi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu. Monggo, Pak Bapak ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Tadi sudah disampaikan beberapa materi tentang budaya positif di jenjang sekolah, lebih-lebih yang sudah dilakukan pemateri di kelas 4 di SD Negeri 4 Ngasem ini. Yang saya pertanyakan itu, kalau dulu Pak, pembelajaran dulu itu kalau yang sudah kalau zaman saya mungkin Bu Dewi itu kan masih zaman keras-kerasnya pendidikan. Itu kalau saya ingat itu banyak sekali jika kita melakukan kesalahan mesti langsung dihukum. Lagi tidak mengerjakan PR langsung diberi hukuman. Itu yang pembelajaran yang modern dahulu. Kalau sekarang tadi pemaparannya itu dari penjelasan Pak Imam Sanusi itu tidak adanya hukuman dan hadiah. Nah, ini pertanyaan saya, apakah konsekuensi atau dampak dari pemberian hukuman dan hadiah kepada siswa itu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas umpan balik dari atau pertanyaan dari Pak yang mencoba saya jawab dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang memberi tanggapan lagi atau memberi masukan, di saya persilakan. Menurut saya, ya memang wajar dulu. Saya sendiri waktu sekolah, memang kalau tidak mentaati peraturan atau tata tertib sekolah pasti dihukum. Entah itu nanti diloncat kata atau membuat tulisan sebanyak mungkin, ya, itu memang wajar. Ternyata hukuman-hukuman itu yang berakibat atau berdampak murid akan dia nanti merasa tidak yakin. Dan bahkan ada murid yang dendam sama gurunya. Makanya untuk pembelajaran KHD ya Jatiwantoro ini hukuman tidak diadakan. Nanti membuat murid akan menjadi takut dan bahkan ada yang merasa dendam. Untuk hadiah tujuannya sih untuk saudara atau benar. Nanti kebanyakan hadiah, jadi murid akan ketergantungan. Kalau tidak ada hadiahnya, tidak ada motivasi untuk belajar. Masa guru terus setiap hari memberi hadiah terus, ya. Itu bagus untuk pemancing, tapi kenyataan nanti murid akan ketergantungan. Kalau bisa dengan apresiasi, ya bagus, luar biasa. Ya, itu nanti murid sudah merasa bangga dengan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu gurunya. Yaitu menurut saya Pak Toto. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan. Ya cukup ya. Untuk itu umpan balik dari Pak Toto, saya berterima kasih atas masukannya. Dan untuk selanjutnya refleksi dari Bapak Ibu Guru pada pembelajaran hari ini, pada diseminasi hari ini tentang budaya positif, mungkin ada refleksi, monggo. Benar ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Setelah mengikuti diseminasinya Pak Imam tentang budaya positif di lingkungan sekolah, di sini saya akan menanggapinya. Budaya positif di lingkungan sekolah sangat penting, harus dilakukan karena budaya positif itu bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkarakter Pancasila. Jadi harus diadakan budaya positif itu harus dilakukan di lingkungan sekolah. Di antaranya melalui keyakinan kelas. Tadi Pak Imam sudah mengatakan di kelasnya beliau membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Tadi sudah disepakati oleh siswa. Di antaranya kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengerjakan tugas, bersikap jujur, sopan santun, saling tolong menolong, itu adalah akan membentuk karakter siswa. Jadi siswa akan menampilkan jiwa-jiwa Pancasila. Keyakinan kelas itu membangun budaya positif, membangun budaya positif yang harus dilakukan oleh setiap siswa. Cara untuk memperkuat budaya positif diantaranya komunikasi terbuka, contoh tadi keyakinan kelas. Kemudian guru memotivasi dan mendukung siswa supaya terbentuk keyakinan kelas. Dan guru memfasilitasi kolaborasi siswa dalam menyepakati keyakinan kelas. Itu diantaranya untuk memperkuat budaya positif, yaitu keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Guru sebagai pendidik juga sebagai contoh budaya positif yang setiap hari dilihat oleh peserta didik. Bapak Ibu guru itu berperilaku seperti apa, itu nanti yang akan ditampilkan juga oleh peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik juga harus memberikan contoh sikap-sikap yang harus dilakukan oleh siswa. Di antaranya disiplin. Anak pun akan berangkat sekolah disiplin, membersihkan lingkungan sekolah, piket misalnya, kalau bapak ibu guru telah membagi hari-hari kebersihan untuk siswa kelas, maka anak akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi kesimpulannya, budaya positif di lingkungan sekolah memang dilaksanakan agar
untuk menumbuhkan karakter siswa yang kedepannya menjadi manusia yang mempunyai karakter Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih refleksi dari Dr. Hasanah. Saya ulang lagi bahwa budaya positif di lingkungan sekolah saya yakin sudah diterapkan, terutama masalah disiplin, tapi akan lebih banyak lagi kita tingkatkan. Ya. Mungkin ada tambahan refleksi dari teman-teman. Ya, sudah yakin ya. Ya. Demikianlah acara diseminasi budaya positif di SDN 14 ini. Saya Imam Sanusi apabila di dalam memaparkan budaya positif tadi ada kesalahan atau kekurangan saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Siap ya guru. Alhamdulillah. Dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.